Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Green Supply Chain Management, yaitu di Study Case Inventory Control pada UKM untuk optimalisasi penjualan. Oke. Pengertian dasar di sini Green Supply Chain Management atau kita bisa singkat Green SCM. Di sini adalah integrasi pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management, atau bisa disingkat dengan SCM, mulai dari desain produk, pengadaan dan pemilihan bahan baku, proses manufaktur, distribusi produk akhir, hingga pengelolaan produk setelah masa pakainya atau bisa kita sebut end of life management. Tujuan untuk utama si GSCM sendiri yang pertama adalah meminimalkan dampak negatif kegiatan rantai pasokan terhadap lingkungan, misalnya mengurangi polusi, emisi gas rumah kaca, dan konsumsi sumber daya. Yang kedua, mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi atau profitabilitas, sosial, dan lingkungan atau triple bottom line. Oke. Selanjutnya ada desain produk hijau, gitu ya, merancang produk dan kemasan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Terus ada pengadaan hijau atau green purchasing atau procurement, memilih bahan baku dan pemasok ramah lingkungan. Ada produksi hijau, menerapkan proses produksi yang efisien dan minim limbah polusi. Selanjutnya ada manfaat penerapan GSCM. Yang pertama ada keunggulan kompetitif dan citra merek, karena sekarang itu penerapan green itu menjadi tren, sehingga citra merek ini akan terangkat. Bagaimana penerapan manufaktur terhadap konservasi atau mungkin green SCM ini lebih menguntungkan antara pelanggan maupun manufaktur tersebut. Yang kedua ada penghematan biaya operasional. Yang ketiga kepatuhan regulasi. Yang keempat ada inovasi produk dan proses, dan yang terakhir peningkatan kinerja lingkungan. Nah, di sini karena green itu adalah tren, sehingga ini inovasi produk itu juga merupakan daya tarik tersendiri terhadap produk tersebut. Nah, ini prosesnya pun juga melibatkan semua yang ada aturan regulasi atau standarisasi di green. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang studi kasus inventory control. Nah, mengingat tadi green supply chain management itu tentang pengaturan segalanya, tentang dari supplier memasok bahan hingga nanti proses produksi, bagaimana nanti mendistribusikan barang. Nah, di sini green SCM ini juga bisa mengatur inventory control, yaitu barang dari supplier masuk dalam gudang sebelum diproses ini adalah bahan baku, setelah diproses akan menjadi produk jadi atau mungkin bisa saja produk setengah jadi. Nah, ini akan dikelola oleh perusahaan. Nah, ini di sini tugasnya adalah inventory control, bagaimana barang atau produk ini keluar masuk itu bisa terdeteksi oleh manufaktur atau perusahaan. Oke. Di sini saya akan membahas tentang inventory control UKM olahan tahu tuna. Di sini mengoptimalkan penghasilan di daerah tersebut adalah sebagian besar adalah dia nelayan. Kayak bagaimana banyak UKM yaitu mengolah ikan tuna menjadi produksi yang lain seperti tahu tuna, mungkin ada nugget dan lain-lain. Di sini kami mengangkat studi kasus dengan inventory controlnya. Yang pertama kita akan ada menganalisis alur rantai pasok yang diterapkan oleh UKM olahan tahu tuna. Yang kedua ada menerapkan green supply chain management dalam inventory control untuk mengelola persediaan barang di UKM. Dan yang terakhir melakukan prediksi penjualan barang di masa yang akan datang menggunakan data penjualan dalam setahun. Nah, di 3 poin ini yang terpenting adalah bagaimana bisa memprediksi penjualan di masa datang, karena ini berpengaruh terhadap produksi di masa yang akan datang, sehingga nanti bisa tepat kita bisa memproduksi jumlah barang sesuai
dengan apa yang diinginkan pelanggan, dan mengingat itu juga untuk kapasitas gudang yang mereka miliki. Nah, ini bisa sekali menggunakan metode-metode di Green SCM. Metodenya yaitu antara lain satu, Simple Moving Average Method. Di sini adalah salah satu metode untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang. Tadi saya sudah membahas bagaimana prediksi penjualan itu sangat berfungsi untuk tidak adanya overproduksi di masa yang akan datang. Jadi tidak akan ada over atau mungkin kekurangan dalam produk. Nah, di sini metode Simple Moving Average ini adalah dia metode moving average atau rata-rata bergerak digunakan untuk meratakan deret berkala suatu data yang bergelombang. Jadi rumusnya adalah MA sama dengan permintaan data N periode sebelumnya dibagi N. Di sini dipastikan contohnya adalah ketika kita ingin memprediksi penjualan 3 bulan sebelumnya. Nah, ini bisa saja misalnya saya ingin memprediksi penjualan Oktober, sehingga diperlukan data penjualan Juli, Agustus, September dibagi 3 bulan. Nah, ini hasilnya akan muncul di prediksi penjualan bulan Oktober. Nah, begitu pula ketika kita ada periode 4 bulan itu juga mengikuti. Oke. Next di sini ada safety stock method. Nah, apa itu safety stock method? Atau kita bisa menyebutnya stok aman. Nah, jika perusahaan itu memproduksi sebuah produk atau barang atau jasa, di sini memerlukan stok aman, karena stok aman ini katakanlah memang diperlukan sehingga tidak ada over produk dalam gudang. Nah, sehingga stok aman ini memang persediaan pengaman atau stok tambahan yang disiapkan perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pengiriman bahan baku. Fungsi utamanya adalah mencegah terjadinya kekurangan persediaan yang dapat menghambat proses produksi dan menurunkan kepuasan pelanggan. Bayangkan saja ketika tidak ada stok aman, berarti kita tidak tahu stok minimal yang harus dimiliki oleh manufaktur. Sehingga katakanlah kalau tidak menghitung stok aman, ya berarti ketika ada permintaan pelanggan tidak dipenuhi, maka itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada safety stock method ini bisa kita hitung atau dengan rumus safety stock sama dengan penjualan maksimum harian dikali lead time maksimum dikurangi penjualan rata-rata harian dikali lead time rata-rata. Di sini lead time rata-rata adalah masa tunggu. Nah, di manufaktur itu ada katakanlah lead time atau masa tunggu sebelum produksi itu terjadi. Lead time minimal itu bagaimana dia sebelum memproduksi, dan lead time maksimal ini mendekati masa produksi sesungguhnya. Nah, berikut adalah Green SCM dengan studi kasusnya, bahwa bisa disimpulkan Green SCM itu memang bagaimana cara mengoptimalkan penjualan atau rantai pasok dengan regulasi-regulasi tentang konservasi atau tentang green itu sendiri. Nah, di sini Green Supply Chain Management itu mengoptimalisasikan operasional serta bagaimana kita bisa mengatur atau bisa membuat inventory control dalam manufaktur atau perusahaan itu. Sekian materi dari saya tentang Green Supply Chain Management dan studi kasus di Inventory Control UKM. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.